Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأربعين حديث الأربعين النووية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah sehat zahir batin, zahir kita sehat, batin kita juga sehat, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua tadi antum salat jamaah isya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sambung kajian kita, yaitu sekarang kita berada di hadis ats-tsalits, hadis ketiga. Hadis ketiga daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang jumlahnya 40 hadis. Hadis pertama sudah kita ambil, alhamdulillah. Hadis kedua panjang lebar yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ini sekarang kita ada di hadis yang ketiga. Hadis ketiga, ma'asyarul hadirin wal hadirat, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau kita ingat hadis kedua kemarin diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Ini putranya, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang umurnya kecil di waktu hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau punya kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Beliau menyebutkan semua sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih, tidak semua 100%, tidak. Karena tidak ada yang tahu 100% semua sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu di haji tahun 10 sebelum beliau meninggal, puluhan ribu yang ikut haji sama Nabi. Itu semuanya sahabat. Jadi yang bisa dikumpulkan sama Ibn Hajar dikumpulkan di kitab tersebut. Beliau membagi kitab tersebut dengan beberapa bagian, termasuk bagiannya Sigharus Sahabah. Ada bagian namanya Sigharus Sahabah, sahabat-sahabat kecil. Bukan kecil kedudukannya, semua sahabat agung kedudukannya, tinggi martabatnya di sisi Allah dan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kecil ini maksudnya umurnya. Seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ketika Nabi meninggal umur beliau baru 20 tahun kurang lebih, masih muda. Ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umur beliau mungkin masih 12 tahun. Ada Abdullah bin Zubair juga begitu.
ketika Nabi meninggal umurnya masih 9 tahun. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu kan semua sahabat tuh. Sahabat itu yang dilihat sama Nabi atau melihat Nabi walaupun sekali, itu sahabat. Walaupun masih bayi dibawa ke Nabi, dilihat sama Nabi, habis itu tidak pernah ketemu Nabi lagi, masuk kategori sahabat. Cuman namanya sigharus sahabah, sahabat yang umurnya kecil. Banyak faedah daripada kita tahu sahabat yang umurnya kecil, ya termasuk nanti masalah periwayatan hadisnya, dan itu bukan pembahasan kita, itu pembahasan di bidang ilmu hadis. Dari situ bisa ada banyak efeknya ketika orang tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Oh, sahabat yang kecil. Nah, itu nanti ya di bidang ilmu hadis pembahasannya. Tapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, Abdullah bin Umar ini walaupun beliau sigharus sahabah, beliau sahabat yang umurnya kecil, cuman beliau ini himmah, semangatnya dalam mengikuti sunnah Nabi luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tiada duanya dalam mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, diriwayatkan beliau ini pernah suatu hari naik kuda atau onta atau keledai, pokoknya naik kendaraannya. Ketika jalan, tiba-tiba ada simpang ke kiri, beliau nak lurus. Di simpang kiri tadi beliau belokkan kendaraannya. Habis dibelokkan, diluruskan lagi, udah jalan lurus. Bukan nak ke simpang tadi, bukan. Dikira murid-muridnya mau belok ke simpang tadi. Ditanya habis itu, wahai guru Abdullah bin Umar, tadi antum pas di simpang seakan-akan mau belok ke kiri, tapi lurus habis itu. Kenapa? Kata Abdullah bin Umar, aku alasannya cuma satu. Aku pernah melihat Nabi besar Muhammad SAW pas di simpang itu kendaraannya diarahkan ke kiri. Jadi cuma itu be alasannya, bukan nak ke kiri. Dan tidak tahu apa sebabnya Nabi membelokkan ke kiri. Pernah lihat Nabi kendaraannya ketika di simpang itu dibelokkan ke kiri, kemudian diluruskan lagi sama Nabi, Nabi lurus jalan, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Jadi tidak usah ditanya masalah siwak, masalah sholat sunnah, itu sudah pasti dilakukan semua sama beliau. Yang itu saja dilakukan, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Beliau itu ada satu pohon, tidak hobi nanam-nanam, tidak hobi ngingon batang istilahnya. Tapi ada satu pohon sama beliau dijaga, dirawat pohon ini. Kalau ada uletnya dibersihkan, disiram pohon ini, jangan sampai mati. Ditanya, kenapa Abdullah bin Umar antum perhatiannya sama pohon ini? Jawab Abdullah bin Umar, karena pohon ini aku pernah melihat Nabi berteduh di bawahnya. Jadi dijaga sama beliau, jangan sampai pohon ini mati, dipotong, aku tidak bisa berteduh lagi di bawahnya, mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dirawat pohon itu sama beliau, cuman biar apa? Biar dia bisa mengikuti berteduh di bawah pohon itu, mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Jadi walaupun beliau umurnya kecil, tapi himmahnya, semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW tiada duanya. Jadi kalau kita misalkan baca kitab tentang sahabat yang mengikuti sunnah Nabi, pasti yang banyak diceritakan tentang Abdullah bin Umar. Terkenal beliau dalam getolnya beliau, semangatnya beliau mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau meninggal di kota Mekah. Jadi ketika Nabi meninggal, beliau di Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar. Beliau juga di Madinah ikut ayahnya. Ayahnya meninggal, beliau bersama Sayyidina Utsman. Kemudian ketika mulai timbul fitnah, mulai timbul perselisihan antara Muslim, antara umat Muslim pada saat itu, beliau kembali ke Mekah, menetap di Mekah. Dan beliau ini diriwayatkan meninggalnya syahid. Kenapa syahid? Karena beliau termasuk yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim. Ada di dalam sejarah Islam namanya Hajjaj. Hajjaj ini pemimpin atau wali kota atau gubernur, begitulah, bukan khalifah, dia bukan rajanya, bukan, di bawah raja zalim. Algojonya raja. Jadi kalau raja tidak demen sama si keuang, itu Hajjaj yang menggal dia. Sahabat yang dibunuh sama Hajjaj 100 jumlahnya. Itu dari sahabat.
Dari sahabat Nabi yang dibunuh 100, dari tabi'in, dari aulia, dari ulama, tidak terhitung jumlahnya. Hajjaj bin Yusuf. Jadi ada di dalam sejarah Islam satu figur namanya Hajjaj, zalim, luar biasa zalimnya. Abdullah bin Umar itu meninggalnya terkena racun. Jadi beliau lagi tawaf, ada orang yang tidak sengaja, bukan nusuk itu bukan, digores dengan pedang kecil atau dengan apa kayak celurit gitu, digores, tapi pedang tadi sudah diracuni. Pedang tadi sudah diracuni sehingga beliau sakit dari goresan tadi, meninggal di atas kasur betul, tapi sebabnya karena diracuni oleh Hajjaj. Kenapa? Karena Hajjaj tidak mau ada figur kayak Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, bisa merusak kepemimpinan dia, kan? Jadi disingkirkan galau yang bisa merusak. Meninggal di kota Mekah Abdullah bin Umar dan dikuburkan di Maqbarah Asy-Syuhada. Jadi di kota Mekah itu bukan hanya Ma'lah. Memang yang fadilahnya luar biasa Ma'lah. Ma'lah itu yang kalau ada yang umroh haji pasti kebanyakan ziarah ke Ma'lah itu kan. Ada Siti Khadijah di situ, ada putra-putra Nabi di situ, ada aulia ulama Mekah di situ, ada habaib di situ, Ma'lah namanya. Beliau bukan di situ. Ya, beliau dikuburkan mungkin tidak jauh dari Ma'lah di kota Mekah juga. Alhamdulillah kita pernah ziarah ke situ, tempat terpencil, udah ditutup, bukan jadi pemakaman umum lagi, dipagari, itu namanya Maqbarah Asy-Syuhada. Disitulah dikuburkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, perawi hadis yang akan kita baca hadisnya sekarang. Beliau termasuk Abdullah bin Umar al-mukthirin fir riwayah, ya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu membatasi, dikasih batasan sama ulama. Kalau sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, maka termasuk kategori paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi harus 1000, lebih dari 1000. Termasuk Siti Aisyah 2000, Abu Hurairah 2000, ada sahabat Abu Sa'id, ada sahabat yang bernama Jabir. Nah, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan, yang riwayat hadis Nabi sampai kepada kita melalui beliau ini. Jadi ada 7 sahabat yang riwayat hadisnya lebih dari 1000, termasuk Abdullah bin Umar. Jadi beliau sangat getol mendengar hadis Nabi. Setelah Nabi meninggal, beliau berguru dengan ayahnya. Kemudian setelah ayahnya meninggal, beliau menyebarkan, meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyan Islam ala khamsin. Hadis ini persis dengan hadis sebelum ini. Hadis ketiga dengan hadis kedua persis. Jadi mungkin tidak banyak penjelasan yang kita jelaskan karena sudah di hadis kedua panjang lebar sampai 3 atau 4 pertemuan kita membahas hadis kedua. Jadi hadis yang ketiga ini seakan-akan ringkasan atau menjelaskan sedikit daripada hadis yang kedua. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Jadi bangunan pondasi Islam ada 5 kata Nabi, yaitu arkanul Islam maksudnya. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, cuman di sini didahulukan haji dulu. Sama beliau, sama Nabi Muhammad SAW, haji ke rumah Allah bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Ini pondasi Islam kata Nabi. Artinya tidak bisa digantikan, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diutak-atik. Kalau kita melakukannya berarti kita muslim, kalau tidak melakukannya seakan-akan bukan muslim, seakan-akan bukan
bukan muslim, dan tidak bisa hanya satu dilakukan. Hobi sholat, puasa dah hobi, bukan hobi-hobian ini. Semangat sholat, puasa dah galak, itu berarti belum muslim sempurna. Puasa semangat getol, sholat getol, tidak mau mengeluarkan zakat, salah baik. Kita sudah pernah ceritakan juga kan bagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau sholat, orang yang murtad, beliau perangi juga orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi sama beliau, di mata beliau, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan orang yang murtad itu sama. Karena agama ini satu, harus kita kafah. Udkhulu fil islami aw fid dini kafah. Masuklah di dalam agama secara keseluruhan, jangan milih-milih. Kalau milih-milih akhirnya kayak bangsa Yahudi. Iman sama Nabi Musa sama Nabi Isa kafir. Ngapa? Nabi Isa bukan nabi, tak percaya. Pilih-pilih imannya. Sama malaikat, demen sama malaikat ini, sama malaikat Jibril tak demen. Kenapa? Jibril ini suka datang bawa azab katanya. Jadi tak demen sama malaikat Jibril. Dipilih-pilih iman. Itu seperti bangsa Yahudi. Nah, jadi arkanul Islam, kenapa banyak Nabi nyebutkan, diulang sama Nabi. Hadis kedua Nabi jelaskan tentang rukun Islam. Hadis yang ketiga ini Nabi nyebutkan lagi tentang rukun Islam. Beda tempat ini, beda kejadian. Ini menunjukkan pentingnya rukun Islam. Dan semuanya harus kita lakukan kalau kita mampu. Ada batasan-batasan, ada uzur-uzur yang ditentukan oleh syariat sehingga orang tidak bisa melakukan ini, maka dimaafkan. Tidak bisa sholat. Sholat itu tidak ada batasannya, malahan. Sholat itu selagi masih sadar, tetap kena kewajiban sholat. Walaupun seluruh tubuhnya tidak bisa gerak. Terkapar dia. Di atas kasur, di rumah sakit misalkan. Koma, misalkan. Ini mungkin banyak yang tidak tahu oh udah sakit, maaf Ustaz, tak. Selagi dia masih sadar, tahu dia ini jam sekian, sadar, tapi tidak cak gerak galau, tetap kena kewajiban sholat. Sholatnya dengan hati. Matanya bisa kedip, sholatnya dengan kedipan mata. Artinya takbir, Allahu Akbar, gitu, kedipan mata. Tidak bisa gerakan mulutnya, baca Fatihah dalam hati. Ketika mau ruku, gerakan lagi, kedipkan mata lagi, Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman, itu dengan kedipan mata. Bisa tangannya gerak dengan tangan, terus. Tidak bisa semua gerak dengan hati, kata ulama. Selagi masih ada kesadaran. Kalau tidak sadar, baru dimaafkan oleh syariat. Jadi jangan pilih-pilih tentang rukun Islam. Karena kita nemukan di zaman sekarang banyak orang yang suka pilih-pilih. Puasa tidak galak dia. Sholat subuh jamaah. Puasa tidak puasa, percuma. Gitu. Sholatnya diterima oleh Allah, cuma nanti diazab karena puasanya. Lalu gitu. Bahkan ada yang berani menggantikan puasa dengan zikir di malam hari. Aku sudah zikir semalam. Ini biasanya ikut torikoh tapi tidak tahu ilmu syariat. Ini salahnya. Kita pernah dengar ceritanya kemarin. Ada yang ikut torikoh menceritakan kepada kita. Ada teman kami Habib itu kalau zikir di malam puasa malam hari, zikir sampai subuh. Besoknya tidak puasa. Apa? Sudah digantikan sama zikir semalam. Ini menunjukkan kebodohan. Tidak tahu tentang syariat Islam. Tak katik di sini menyebutkan arkanul Islam yang keenam adzikir, tidak ada. Tapi arkanul Islam di sini 5 yang disebutkan sama Nabi, 5 ini tidak boleh kita tinggalkan. 5 ini harus kita lakukan kalau kita mampu. Itulah hikmah kenapa diulang sama Nabi. Bukan hanya 2 hadis ini saja, banyak hadis yang lain. Nabi nyebutkan lagi nanti bahwasanya rukun Islam 5. Disebutkan di tempat lain lagi sama Nabi, rukun Islam 5. Artinya ma'asyarul hadirin wal hadirat, pentingnya rukun Islam ini sehingga berulang kali disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih berarti nunjukkan, kata ulama, ibadahnya dilandasi dengan hawa nafsu. Itu pilih-pilih berarti. Semangat sholat, puasa tidak semangat. Berarti pilih-pilih. Kalau pilih-pilih berarti dikoreksi itu. Dikoreksi ibadah sholatnya, kata ulama. Niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, niatnya karena hawa nafsu. Begitu. Para ulama, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kalau mereka merasa nikmat dengan satu ibadah,
Kemudian kalau mau pindah ke ibadah lain mereka tidak nikmat, itu langsung mereka sadar, oh berarti ibadah yang nikmat itu jangan-jangan dilandasi dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu atau setan terkadang menipu kita melalui ibadah. Melalui ibadah, misalkan ada orang, sudah dia ini tipu daya dengan wanita, tidak mempan lagi, katik nafsu lagi sama betina, istilahnya. Latuo. Ditipu dengan apa? Ditipu dengan ibadah. Disuruh sama setan ibadah. Diajak sama setan ke masjid. Setan yang ngajak ini ke masjid. Salat. Di soft depan salatnya. Ini umpama. Tapi sama setan dibisiki, oh kau itu wong yang paling afdol. Wong yang paling masya Allah di masjid ini. Kenapa? Paling rajin kau salat di masjid ini. Kau paling tua, kau salat di soft depan pondok subuh-subuh. Oh, berarti yang paling mulia di desa ini, di kampung ini kau, kata setan. Tertipu dia dengan ibadahnya, timbul sifat ujub, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub itu sifat maksiat, dosa. Itu tipu daya setan. Jadi setan tahu, oh masih muda, oh ditipu dengan perempuan yang masih muda. Masih ladas makannya, jajannya, tipu dengan duit. Misalkan yang sudah nafsu lagi dengan duit dengan perempuan, ditipu dengan ibadah oleh setan. Jadi setan itu punya banyak tipu daya untuk menyesatkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi insya Allah kalau kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, kita akan terselamatkan daripada tipu daya setan, insya Allah. Jadi itu alasan kenapa Nabi mengulang seringkali hadis tentang rukun Islam. Karena itu yang paling penting, yang memindahkan atau memasukkan orang dari kafir ke Islam, rukun Islam ini. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah rukun Islam baru rukun iman, ihsan terakhir. Makin dia melatih dirinya, makin dia melatih hawa nafsunya, baru dia masuk ke maqam ihsan yang sudah kita jelaskan juga, alhamdulillah panjang lebar maqamul ihsan di hadis kedua kemarin. Kita lanjut langsung masuk ke hadis keempat. Al-hadithur rabi. Hadis keempat diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga sahabat yang luar biasa. Kalau orang baca sejarah Islam dari awal, dari Nabi pertama kali diutus, pasti sering mendengar nama Abdullah bin Mas'ud, atau sering dikenal Ibn Mas'ud, putra Mas'ud. Beliau ini bukan budak, bukan hamba sahaya, orang merdeka, cuman dari keluarga bawahan, bukan keluarga yang terkenal, bukan keluarga yang mempunyai power di kota Mekah, bukan, keluarga biasa. Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqin awwalin, termasuk pertama kali yang Islam, percaya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau ini sebelum Sayyidina Umar masuk Islamnya. Abdullah bin Mas'ud termasuk pertama kali yang masuk Islam, memeluk agama Islam, percaya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud ini pernah sekali nantang orang Mekah. Abdullah bin Mas'ud ini masyaallah hadirin, badannya kecil, maaf cebol, bisa kita katakan cebol, kurus lagi, betisnya itu kurus nian, betisnya itu kurus, kecil betisnya, betis kakinya. Sehingga pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud disuruh Nabi manjat pohon, naik batang, ngambil buah, naik, karena yang kecil kan, lincah naik ke batang tadi itu. Manjat Abdullah bin Mas'ud ke batang tadi, terbukalah betisnya. Sahabat itu ketika melihat betisnya ada sebagian yang ketawa karena lucu gitu. Nabi tersinggung, yang marah Nabi. Kata Nabi, kalian menganggap enteng kaki Abdullah bin Mas'ud, tapi di sisi Allah kaki itu lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi besar Muhammad SAW. Lebih berat daripada gunung Uhud, kaki yang kecil itu. Artinya berapa kali kaki itu udah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di Makkah. Ketika turun surat Ar-Rahman, Allamal Quran, surat yang sangat terkenal, kata Nabi, ayo siapa yang mau baca surat ini di depan orang-orang kafir. Ini masih di Makkah nih, yang Islam masih sedikit, belum 40 orang yang Islam. Kata Nabi, siapa yang berani baca ayat Al-Quran ini di depan orang kafir?
Ar-Rahman satu surat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah. Yang lain tidak berani angkat tangan, Abdullah bin Mas'ud berani. Kata Nabi, jangan ente. Kenapa? Ente tidak punya keluarga yang kuat, yang bisa menolong ente, bela ente. Ayo, kata Nabi, siapa? Tidak ada yang angkat tangan. Karena depan orang Mekah. Depan musuh Islam. Ka'bah itu, ini Ka'bah. Sampingnya base camp mereka itu. Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah, tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Mekah, kafir Quraisy. Jadi kalau di depan Ka'bah ya depan mereka berarti. Kata Nabi, ayo yang kedua kali, siapa yang berani baca surat Ar-Rahman depan orang Mekah? Tidak ada yang berani. Abdullah lagi angkat tangan sampai 3 kali. Sudah, kata Nabi Abdullah. Beliau hafal, beliau termasuk cepat hafalannya. Pergi beliau ke depan Ka'bah, teriak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wong marah. Ini kan musuh mereka kan. Nabi kan dimusuhi sama orang Mekah. Ini pengikutnya berani di depan kita baca Al-Quran. Ar-Rahman. Mereka itu orang-orang kafir Mekah tidak mau dengar Al-Quran. Takut ngikut Nabi. Karena apa? Karena mereka kan orang Mekah yang diutus di zaman itu Nabi Muhammad. Mereka itu semuanya fasih. Sastranya paling tinggi dari orang yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita ditanya, zaman kapan sastra Arabnya paling tinggi? Yaitu di zaman yang di situ diturunkan Al-Quran. 23 tahun itu zaman yang sastrawannya paling tinggi, paling level tertinggi, tidak ada duanya. Itu ketika 23 tahun Al-Quran diturunkan. Jadi mereka tahu. Sayyidina Umar bin Khattab, kita udah bahas juga ceritanya. Ngapa dia masuk Islam? Karena selama 4 tahun 5 tahun tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Tidak sengaja terdengarlah ayat Al-Quran 5 atau 10 ayat langsung masuk Islam. Karena tahu mereka paham bahasa Arab, paham balaghah, paham sastra Arab. Jadi tahu ini tidak mungkin perkataan manusia. Ketika mendengar Al-Quran mereka yakin ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung iman Sayyidina Umar. Bukan debat, bukan adu argumen, tidak. Dengar 10 ayat langsung masuk Islam. Maka dari itu mereka yang tahu, yang pernah dengar Al-Quran dan hati mereka ditutupi dengan sifat kesombongan, tidak mau ngikut Nabi, itu mereka mencegah orang lain jangan sampai mendengar Al-Quran. Mereka cegah. Di musim haji, ketika datang rombongan dari kabilah luar, itu sebelum mereka masuk Mekah, kabilah dari luar masuk Mekah, itu orang Mekah sudah cegat mereka di luar Mekah. Hati-hati, di dalam kota Mekah ada orang gila, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jangan didengarkan omongannya, jangan tertipu dengan omongannya, diwanti-wanti. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang-orang ini dengar Al-Quran pasti ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak mau jangan sampai ada yang dengar Al-Quran. Ini Abdullah bin Mas'ud di depan Ka'bah, di depan mereka teriak surat Ar-Rahman. Ngamuk semua akhirnya. Keluar dari tempat duduk jadi dipukuli Abdullah bin Mas'ud. Babak belur. Ini orang sahabat Nabi yang kecil, badannya cebol tadi, tapi jiwanya luar biasa, berani mentalnya. Dipukuli sampai babak belur. Akhirnya dibopong sama yang lain ke Baitul Arqam, ke markas Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, sedih Nabi lihatnya kan. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Ya Rasulullah, kalau antum perintahkan anak teriakkan lagi surat Ar-Rahman. Tidak kapok, tidak gentar dalam mengungkap atau mendengarkan orang kalamullah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah bersama Nabi. Tugasnya tidak banyak, tugasnya yang bawa sendal Nabi. Tugas beliau selalu membawa sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan Nabi masuk masjid, beliau ambil sendal Nabi, ditaruh di kelek beliau katanya. Dilipat sandal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidmah, beliau berkhidmah, membantu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya bawa sendal Nabi, bawa siwak Nabi. Itu tugas Abdullah bin Mas'ud. Nah, sampai semua peperangan Nabi beliau ikuti. Semua peperangan Nabi beliau ikuti. Bahkan yang memenggal kepala Abu Jahal, musuh terbesar Nabi,
adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal, tahu Abu Jahal kan? Sering kita dengar nama Abu Jahal, Fir'aun umat Islam. Kata Nabi, Fir'aun umatku ini adalah Abu Jahal, kata Nabi. Nabi Musa punya Fir'aun, aku juga punya Fir'aun, Abu Jahal. Dan ngaku Tuhan dia, tidak. Cuman saking banyak gangguannya ke Nabi sampai dinamakan sama Nabi Fir'aun. Di peperangan Badar tahun kedua Hijriyah, Abu Jahal ini terkapar sudah. Sudah terluka, ikut perang, kalah, terluka, terkapar. Didatangi sama Abdullah bin Mas'ud. Kecil Abdullah bin Mas'ud. Ditijak badannya itu. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas dadanya Abu Jahal. Ini Abu Jahal, kenapa dinamakan Fir'aun? Abu Jahal ini lebih parah daripada Fir'aun Nabi Musa, karena kata ulama sombongnya luar biasa. Betul dia tidak mengaku Tuhan, cuman kalau Fir'aun Nabi Musa ketika dia nazak mau mati, itu langsung iman dia. Di dalam Al-Quran disebutkan, di surat Yunus diceritakan ketika Fir'aun Nabi Musa tenggelam, ruhnya udah sampai sini, mengatakan aku iman kepada yang diimani Musa dan Bani Israel, iman kepada Allah. Cuma tidak diterima lagi. Kenapa? Sudah sampai sini ruhnya. Kan taubat kita diterima selagi ruh kita belum sampai sini. Malam yugharghir, kata Nabi, belum sampai ke tenggorokan sini. Kalau sudah sampai sini, tidak diterima lagi taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun Nabi Musa ketika melihat mukjizat Nabi Musa, tenggelam, rohnya dan sampai sini, iman dia, ngaku salah. Kalau Fir'aun umat Islam, Abu Jahal sudah sekarat, masih sombong, tidak mau iman. Ketika dia melihat Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas badannya, dia ngomong, "Oi Abdullah, kau ini wong hina, telah berdiri di tempat yang sangat mulia." Dirinya maksudnya. Ini udah sekarat ini, masih sombong. Maka dari itu kata ulama, Fir'aun umat Islam lebih parah daripada Fir'aun Nabi Musa. Sudah sekarat masih sombong, tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak panjang lebar, Abdullah bin Mas'ud digorok kepalanya, dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Abu Jahal itu yang paling parah mukuli Abdullah bin Mas'ud ketika di Mekah, pas dia baca surat Ar-Rahman tadi. Yang paling banyak ngocehnya istilahnya Abu Jahal. Akhirnya dipenggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud semua peperangan Nabi beliau hadir. Beliau ini punya kelebihan yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran ghaddan tariyan, seperti baru diturunkan, fresh istilahnya, maka bacalah melalui riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita tanya orang-orang yang hafal Al-Quran, yang punya sanad riwayat qiraah Al-Quran, itu nanti salah satu riwayat qiraah Al-Quran nyambungnya ke Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang dipuji sama Nabi, bacaannya. Jadi kata Nabi, yang ingin baca Al-Quran seperti baru diturunkan, persis tidak berubah, maka bacalah melalui riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dipuji sama Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah membaca Al-Quran di depan Nabi, kemuliaan sangat luar biasa. Kata Nabi, wahai Abdullah, coba bacakan aku Al-Quran. Abdullah enggan pertama kali, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan di hadapanmu Al-Quran, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Biasanya kan Nabi yang baca di depan sahabat. Ini tidak, Nabi meminta Abdullah baca, Nabi pengen dengar. Tidak apa kata Nabi, aku pengen dengar kau baca, dibaca sama dia. Ini kemuliaan, dia pernah baca Al-Quran di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Banyak kemuliaan atau mangqabah, kelebihan yang Allah khususkan untuk sahabat Nabi ini, Abdullah bin Mas'ud. Beliau jihad di jalan Allah bersama Nabi. Nabi meninggal, beliau ikut dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau patuh dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kedua daripada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Namun di zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar berhasil merebut negara Irak, beliau kirim Abdullah bin Mas'ud untuk jadi guru di negara Irak. Kata Sayyidina Umar, wahai orang Irak, aku telah memberikan kepada kalian kanaz, harta karunku.
Kalau bukan karena kamu baru masuk Islam, tak bakal aku kirim harta karun aku ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Aku pengen mantapkan dia di Madinah, bantu aku untuk berfatwa, untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Cuman karena kalian negara yang baru masuk ke Islam, akhirnya dikirim sama Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud untuk ngajar, menyebarkan agama Nabi besar Muhammad di negara Irak. Beliau punya madrasah, punya pemikiran di sana. Timbullah mazhab al-Imam Abu Hanifah. Jadi setiap mazhab itu ujungnya ada sahabat. Setiap mazhab, 4 mazhab sekarang yang diikrar atau yang terpercaya ada 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini gurunya Hamad, gurunya Ibrahim, gurunya lagi Alqamah murid Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Jadi pemikiran Abdullah bin Mas'ud, pemahaman beliau dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, sekarang ini banyak dikandung atau dibukukan oleh madhab al-Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah dari Irak. Gurunya Hamad, namanya Hamad dari Irak. Gurunya Hamad Ibrahim dari Irak. Gurunya Ibrahim Alqamah dari Irak. Alqamah ini murid Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud yang menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad di negara Irak. Dan beliau meninggal di sana di negara Irak, tapi wallahu alam, al-fakir kurang tahu di mana atau di kota mana jelas kuburannya Abdullah bin Mas'ud. Cuman kalau meninggalnya di kota Irak sana. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau habiskan umurnya untuk khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau juga termasuk daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku diberitahu oleh Nabi besar Muhammad SAW, was-sadiqul masduq, dan Nabi itu adalah orang yang jujur dan dipercaya. Sadiqul masduq, sadiq jujur, tidak pernah bohong. Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah bohong sama sekali. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi, julukannya adalah Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dipercaya. Yang menjulukinya itu orang-orang Mekah, karena tidak pernah bohongnya Nabi. Al-Masduq dipercayai, atau tidak pernah ditemukan bahwasannya beliau itu berbohong. Maka dari itu kalau Nabi itu mustahil bohong. Sifat yang mustahil untuk para Nabi adalah berbohong. Tidak mungkin Nabi itu bohong. Karena kalau orang suka bohong, maka kabarnya tidak akan terpercaya. Maka dari itu Nabi sangat mewanti-wanti kita untuk berbohong. Kata Nabi, al-mu'min yazni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-mu'min yazni. Al-mu'min yasrik. Al-mu'min yakdib. La, al-mu'min ma yakdib, kata Nabi. Yang artinya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada tidak orang iman tapi terjatuh dalam perbuatan maksiat zina? Ada, kata Nabi. Artinya ada orang yang iman berbuat zina, terjatuh dalam maksiat tersebut. Kemudian, ya Rasulullah, sahabat lagi tanya, ya Rasulullah, ada tidak mukmin yang mencuri? Ada, kata Nabi, orang mukmin mencuri, terjatuh dalam perbuatan maksiat mencuri. Tapi ya Rasulullah, ada tidak orang mukmin yang berbohong? Tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW. Berbohong tidak ada, kata Nabi. Jadi artinya bohong ini dosa besar. Bohong ini dosa besar. Jangan penesan cuma Ustaz. Tidak boleh penesan dalam masalah yang berbohong. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah berbohong walaupun bercanda. Tidak pernah. Berbohong jangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita bohong sama budak kecil tidak boleh. Supaya dia galak makan, makan lagi injek duit, habis injek duit tak boleh, harus injek duit. Bahkan Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari, beliau ini mendengar di satu desa ada ulama hadis perawi terkenal. Dikejar sama Imam Bukhari, mau diambil riwayatnya, mau didengar hadisnya. Ketika Imam Bukhari, udah jauh-jauh nih Imam Bukhari ke desa itu, berapa hari. Sampai ke desa tersebut, Imam Bukhari melihat orang tadi lagi ngebohongi keledainya.
Keledainya itu jauh, pus begitu dikira ada makanan supaya datang keledainya. Pas dilihat sama Imam Bukhari, isi wadah itu tidak katik makanan, berarti bohong kan? Bohongi keledai biar datang dengan makanan. Ditinggalkan sama Imam Bukhari, tidak jadi ngambil riwayat. Kata Imam Bukhari, walaupun dia bohong dengan binatang, aku tidak percaya dengannya. Maka bisa tidak menutup kemungkinan dia berbohong dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bayangkan, bahkan guru kita tuh nasihati, jangan sampai kalimat insya Allah kita jadi bohong di depan anak-anak kita. Oh ya, abah nih kalau ngomong insya Allah tidak jadi berarti. Begitu kan, begitu kan? Insya Allah, jangan. Guru-guru kita, jangan sampai kalimat insya Allah langsung anak kita yakin berarti tidak jadi atau bohong apa nih? Jangan. Jadi insya Allah. Kalau kita tidak galak, tidak mau memberi, jangan ngomong insya Allah, tidak boleh. Itu. Bah mentupeh, jangan, tidak boleh. Bah minta ini, tidak boleh. Itu. Jangan insya Allah, tapi niat tidak jadi atau tidak bakal kita kasih, jangan. Akhirnya itu mereka tiap dengar kalimat insya Allah, oh berarti abah ini bohong, tidak jadi ini, nipu. Na'udzubillah min dalik. Jadi bahkan sampai segitu pun guru-guru kita mewanti-wanti kita. Jangan bohong sama anak kecil, jangan cuman ada beberapa tempat dibolehkan kita berbohong. Ada. Seperti kalau kita jujur, ini dua wong bebala, itu namanya polos nian akhirnya. Kita ditanya sama yang si A, si B ngomongnya aku dah. Kalau dia pintar, boleh berbohong di situ. Oh tidak, fulan, wahai A, si B tidak ngomongi kau, tidak pernah boro-boro kau di belakang kau. Selalu bagus-bagus kau terus, padahal kebalikan, si B ini ngomongi dia terus, boro-boro dia terus. Cuman kalau kita jujur sama si A, dua ini bakal berantem, bakal cekcok. Nah, di sini kita diperbolehkan untuk berbohong. Boleh berbohong. Boleh untuk berbohong. Kemudian termasuk yang dibolehkan untuk berbohong suami kepada istri di tempat-tempat tertentu. Bukan bohong terus laki sama bininya, tidak boleh juga. Cuman misalkan kalau suaminya jujur bakal merusak rumah tangganya, di situ suami boleh berbohong kepada istrinya. Ini kata Imam Ghazali, kata ulama, bukan kata Al-Faqir, bukan. Cuman tetap ulama menyarankan kita jangan berbohong. Walaupun di tempat yang kayak tadi, suami sama istri, usahakan jangan pakai bohong. Kecuali tadi, kalau misalkan kita jujur, bakal jadi fitnah. Kalau kita jujur, bakal wong tadi bebala, cekcok. Di situ kita bahkan wajib hukumnya berbohong, biar dua orang ini tidak jadi cekcok, tidak jadi bebala. Di situ boleh kita berbohong. Selain itu, tidak boleh kita berbohong. Tidak boleh kita berbohong, apalagi bohong terhadap Allah, terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mukmin bohong?" La, kata Nabi. Langsung spontan Nabi jawab tidak. Kalau dia mukmin tidak akan berbohong. Tapi sebelumnya mukmin berbuat zina kata Nabi. Mukmin mencuri kata Nabi. Mukmin, sahabat ada satu sahabat berbuat zina. Tapi taubat, kata Nabi, taubatnya ini kalau dibagikan ke 70 pendosa Madinah, semuanya akan diampuni oleh Allah. Taubat luar biasa. Terjerumus dalam perbuatan zina. Seorang sahabat. Ada sahabat yang meminum khamar arak, ada. Minum arak khamar, dihukum sama Nabi, tapi taubat luar biasa. Sahabat yang bohong tidak ada. Sahabat yang jujur cinta kepada Nabi tidak ada. Siapa yang bohong di zaman Nabi? Munafik. Yang suka bohong di zaman Nabi adalah munafik. Munafik itu bohong. Nabi ngajak perang, ayo Nabi, besok kita perang ke sana. Langsung mikir malam ni, apalah alasan buat Muhammad ini biar tidak marah. Itu. Kan mereka ada iman sama Nabi. Datang, ya Rasulullah, abah sakit, ibu sakit. Ya sudah, kata Nabi. Dikasih bohong. Nabi tahu dia bohong. Maka dari itu kata Nabi, ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang itu di dalam dirinya ada kemunafikan 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara suka bohong. Itu yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tidak galak bohongnya. Ada satu sahabat tidak ikut peperangan Tabuk. Namanya Ka'ab. Ketika Nabi pulang dari peperangan Tabuk,
Ini 3 orang sahabat tidak ikut. 3 orang ini semuanya Masya Allah, sahabat nian, iman nian sama Nabi, cinta luar biasa. Kata Nabi, ayo, siapa yang tidak ikut, mana alasannya? Munafik datang, alasan ini, pakai nangis lah, ya kan? Yang satu lagi munafik, diterima semua sama Nabi. 3 orang ini datang, tidak ikut peperangan Tabuk. Datang 3 orang ini, kata Nabi, apa alasan kalian? Tidak melok. Kata Ka'ab ini salah satunya, nama sahabat Ka'ab. Kata Ka'ab, aku ini penyair, aku ini paling pinter kalau nak bohong. Paling pinter, menyusun kata biar Nabi percaya, pinter aku, kata Ka'ab, bisa. Cuman aku tahu, kalau aku bohong, Allah tahu, Allah melihat. Nabi percaya sekarang, habis itu turun ayat setelah ini, terbongkar kebohongan aku. Maka akhirnya 3 ini tidak bohong depan Nabi. Ya Rasulullah, kami tidak ikut, tidak ada uzur sama sekali. Memang keteledoran dari kami tidak ikut peperangan Tabuk. Jujur, jadi gentleman istilahnya. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kata alasannya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah, selagi kalian jujur tidak ada alasan, tunggu hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, termasuk tidak ikut perang bersama Nabi kalau tidak ada alasan. Sama Nabi 50 malam tidak disapa. Bayangkan. Bukan Nabi yang tidak menyapa, semua sahabat juga sama Nabi dilarang untuk menyapa 3 orang ini selama 50 malam. Tersiksa mereka. Itu hukumannya dari Nabi. Kata Ka'ab ini cerita dari Ka'ab. Kalau yang 2 itu udah sebeh galau, udah tua galau, di rumah be. Kalau aku masih muda, kata Ka'ab, aku ke pasar, aku ke masjid. Sahabat yang tadi akrab, kata enak gagal. Karena perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun, tapi Nabi masih curi-curi pandang melihat aku, kata Ka'ab. Kalau aku lagi nunduk, aku tahu Nabi ngelihat. Pas aku ngelihat, Nabi berpaling. Itu. Karena tahu, ini jujur sama Nabi, cinta sama Nabi besar Muhammad SAW. Berkat kejujurannya 3 orang ini, Allah turunkan 1 ayat untuk menerima taubat mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Ada 1 ayat agak panjang. Ayat ini isinya Allah menerima taubat 3 orang itu berkat jujur. Namanya dikekalkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, 3 orang kata Allah. Ya, 3 orang ini tidak ikut perang bersama kamu wahai Muhammad, tapi dia tobat jujur, kami terima tobatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak semua sahabat namanya atau diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kebanggaan buat mereka, taubat mereka, Allah langsung mengatakan dalam Al-Qur'an, taubat kalian aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Pas 50 malam Nabi Muhammad panggil 3 orang ini. Kenapa? Karena turun ayat tadi sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang, nangis, dipeluk sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pahit di awalnya, tapi mereka jujur. Akhirnya taubatnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, dibaca sampai hari kiamat oleh umat muslim, mengingat cerita bagaimana taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, jujur itu sangat penting sekali, luar biasa, dan tidak boleh kita berbohong. Dosa besar di dalam agama kita, melanggar perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin segini saja malam hari ini. Insyaallah kandungan hadisnya yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.